Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Rektor UGM, Bapak Anut Mulyono, Bapak Wakil Rektor, Pak Farid Purnomo, yang saya hormati pimpinan dari Pasca Sarjana dan juga guru besar, yang saya hormati dan saya banggakan, Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri Warjio, dan tentunya calon wisudawan Pasca Sarjana UGM, yang jumlahnya luar biasa 1.300. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Ta'ala bahwa kita bisa bertemu hari ini dan merupakan kebanggaan bagi saya untuk bisa memberikan satu pembekalan bagi adik-adik kita calon wisudawan program Pasca Sarjana 2020 Universitas Gadjah Mada. Pak Rektor, Pak Gubernur, dan adik-adik wisudawan. Sinergi antara UGM dan Kagama ini sangat erat sekali. Bahkan Pak Warek itu salah satu pejabat teras di Kagama, pejabat teras pula di UGM. Jadi kolaborasi sangat baik dan kami welcome kepada teman-teman wisudawan untuk bergabung kalau Anda nanti di Jakarta atau di daerah-daerah. Pertama kali saya mengapresiasi sekali lagi dan berulang-ulang ya kepada Pak Rektor karena UGM menjadi universitas yang terbaik, terbesar, menduduki ranking 250 dunia di Quality Simon atau QS. Dan selain itu kita tahu bahwa UGM menghasilkan alumni-alumni yang mumpuni, di antaranya Pak Gubernur, ya ini orang langka, saya pikir, juga Pak Presiden, dan kita ada beberapa menteri, Gubernur, sangat membanggakan. Belum lagi yang duduk baru-baru ini ada 2 dirjen dari Fakultas Teknik UGM menjadi 2 dirjen yang prestisius, yaitu Dirjen Pendidikan Tinggi dan Vokasi. Nah, oleh karenanya, rekan-rekan dan adik-adik yang saya banggakan, bahwa alumni kita ini dari vokasi, sarjana, pasca sarjana, itu kita harapkan memiliki komunikasi yang baik kepada decision maker, seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi dalam informal meeting tadi, ya, dengan sektor birokratis, dengan teknokrat, dengan industriawan, politisi, di antaranya teman-teman kita ada di sana, dan yakin dengan kolaborasi itu memudahkan kita untuk berperan dalam dunia yang lebih nyata nanti, karena kita sudah memiliki bekal yang luar biasa, yaitu dididik oleh istilahnya Pak Rektor itu Universitas Kerakyatan, yang selalu tidak perlu high profile. Kita harus low profile tetapi produktif, ya, memberikan kontribusi kolaboratif, ya, seperti tadi saya sampaikan juga ke Pak Rektor, alumni UI yang staf saya itu mengatakan UGM itu sangat kolaboratif, ya. Kementerian Perhubungan akan membuat S2 sangat kolaboratif. Oleh karena kita nomor satu kan bukan karena saya sebagai Menteri Perhubungan, tetapi memang tenaga-tenaga pengajar yang ada di sana di bawah Pak Rektor ini luar biasa. Saudara yang berbahagia, para calon wisudawan, saya memang mengambil satu judul atau bahasan yang memang sangat relevan sekarang ini, karena adanya perubahan landscape yang luar biasa, yang drastis. Tentu kita semuanya karena pandemi. Nah,
Ini pun hari ini kita tidak harus ke sana, tetapi produktif. Kita mencarikan jalan dengan cara baru. Ya. Nah, oleh karenanya kita mengharapkannya adanya pemikiran ya dari adik-adik sekalian untuk turut memberikan perumusan kebijakan, memberikan produk-produk teknologi yang luar biasa, dan harus memberikan satu pemikiran yang outdated, memberikan pemikiran yang extraordinary, dan memiliki sense of crisis yang baik yang dapat menjawab kebutuhan bangsa. Saya mengambil contoh saat ini. Jadi kalau dikatakan bahwa Indonesia jelek itu, saya pikir banyak contoh-contoh di dunia yang jauh lebih jelek. Dan itu negara adidaya. Kita ambil contoh Jerman. Ya. Itu mengalokasikan 24,8% PDB. Dan pertumbuhannya itu kontraksinya negatif, 11,7%. Bahkan Amerika mengkontribusikan PDB 13,6%. Padahal Amerika begitu besar PDB-nya. Masih juga turun pertumbuhannya. Hanya Cina yang tumbuh dengan suatu pertumbuhan 3,2% dan menyumbangkan 6,2 PDB. Indonesia sendiri sekarang ini memang minus, ya, tapi tidak double digit, cuma 5%, dan insya Allah di kuartal berikutnya ini akan positif. Pak Gubernur pasti tahu sekali kondisi itu. Saya menjadi bagian dari kabinet. Pak Presiden selalu bicara tentang bagaimana upaya meningkatkan produktivitas. Tetapi harus menyelesaikan COVID dengan baik. Protokol yang kita lakukan dengan baik. Kita menyumbangkan PEN untuk COVID itu 690 triliun. Anggaran Kementerian Perhubungan itu 43 triliun. Besar sekali. Dan itu siapa? Untuk kesehatan, untuk perlindungan sosial, untuk insentif usaha, untuk UMKM, untuk pembiayaan korporasi, serta untuk sektor-sektor dan juga penda-penda yang mengalami masalah. Dan dari jumlah itu, 66,9% untuk BLT, untuk merasa keamanan. Mengapa dilakukan? Bahwa pemerintah concern tentang bagaimana COVID itu bisa diselesaikan. Tetapi kita harus move on. Kita harus melakukan gerakan-gerakan yang memang harus dilakukan. APBN kami memiliki 40 triliun, itu harus jalan. Sehingga kami keluar kota untuk memantau proyek itu berjalan dengan baik. Nanti Pak Dirjen Udara akan cerita bahwa kita akan membuat super hub di Bali. Kita jalankan di tengah pandemi ini. Mencari lokasi, mencari arsitek, mengkolaborasikan dengan Pemda, sehingga Bali di 2023 menjadi super hub internasional. Nanti Pak Dirjen akan menjelaskan itu. Banyak lagi kita melakukan kegiatan itu. Nah, ini penting kami share bahwa pesan Presiden untuk kita selalu move on itu relevan dengan apa yang dilakukan UGM saat ini. Di tengah-tengah pandemi, Pak Rektor melakukan kegiatan ini, dan kami bersemangat dan merasa bangga diberikan kesempatan agar kita tetap jalan. Tidak boleh kita berhenti karena alasan pandemi. Pak Rektor, Pak Gubernur, dan hadirin sekalian, oleh karenanya Indonesia harus cepat merespon agar tidak tergerus. Ya. SDM sangat dibutuhkan. SDM seperti apa yang dibutuhkan? Mereka yang memiliki leadership, yang memiliki responsif, adaptif,
yang memiliki kemampuan merespon dengan cepat atas ketidakpastian yang terjadi saat ini. Jadi katakan adik-adik belum menjadi satu fungsi tertentu, secara individu banyak hal yang bisa di-share, didukung, sehingga masyarakat sampai di masyarakat pedesaan pun mendapatkan suatu sumbangsih dari kita yang alumni UGM. Di tingkat pendidikan tinggi, kita juga harus melakukan terobosan, melakukan breakthrough. Jika Indonesia mau memiliki daya saing. Ini penting, karena kita individu bersaing. Anda, para alumni bersaing. Tapi negara juga bersaing. Alhamdulillah, kita sebagai suatu negara yang dilihat di masa depan menjadi negara makin terkemuka. Apalagi kita memiliki bonus demografi. Dan ini harus dimanfaatkan. Pemikir-pemikir dari universitas, khususnya UGM, harus melit bonus demokrasi ini agar kita move on dan menjadi pemenang dari persaingan itu. Nah, kita juga harus memiliki jiwa sinergi. Kita melakukan suatu inovasi, kita melakukan engagement, dan mencari suatu hal-hal yang berdampak. Apalagi adik-adik sudah pasca sarjana, dan kita memiliki hal-hal yang baik di sejarah dari UGM sangat baik, memiliki pengalaman yang baik, memiliki alumni yang terbaik. Ya, nah oleh karenanya adik-adik dengan gampang untuk menggunakan itu, sehingga kerjasama kita mulai dengan triple helix, bahkan kita lakukan dengan pentahelix. Saya yakin adik-adik sekalian adalah calon wisudawan Universitas Gadjah Mada telah menjalankan tugas dengan baik melalui pembangunan sumber daya manusia. Saya berharap semangat ini terus dijalankan oleh para alumni Universitas Gadjah Mada, yaitu SDM yang berkualitas, yang menjadi problem solver, dan juga mampu menghadapi berbagai tantangan besar, seperti tantangan pemulihan ekonomi. Dan juga kita mengundang para pascasarjana UGM untuk terus serta melakukan inovasi, kebijaksanaan, digitalisasi, perumusan kebijakan di sektor transportasi dan sektor-sektor yang lain. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi Pak Rektor, saya tunjukkan rasa bangga saya sebagai alumni, karena rasa bangga ini membuat kita lebih mau mendedikasikan sebagai alumni Universitas Kerakyatan. Dan terus mendukung agar SDM yang punya wawasan dan tanggap terhadap perubahan cepat krisis ekonomi serta perkembangan kripto. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang juga merupakan Wakil Ketua